Ada perempuan cadar emosi, ada perempuan nggak pakai cadar buka aurat nggak emosi, tenang aja. Malah alhamdulillah mubazir katanya. Ini kan ngaco ini. Ada satu perkataan yang bisa membatalkan keislaman. Dia beramal soleh baik, tapi gara-gara perkataan itu amal solehnya bisa sirna semuanya, bahkan Islamnya bisa hilang semuanya. Gara-gara satu perkataan. Misalnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan dia cela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang kerjakan itu batal Islamnya. Batal amal solehnya semuanya. Bahkan dia pun harus dihukum dibunuh, dipenggal. Sebagian para ulama katakan kalau toh dia taubat, taubatnya itu urusan antara dirinya dengan Allah, tapi dipenggalnya tetap. Ya saya taubat, saya penggalnya tetap. Loh, kok tetap dipenggal? Iya. Karena kalau dia celak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau soal taubat kan urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Dia celak Rasul, dia minta maafnya sama Rasul bagaimana coba? Ya gimana? Dia minta maafnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam gimana caranya? Gak bisa. Makanya para ulama fatwanya kalau dia taubat, urusan taubat urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin, tapi tetap dipenggal kepalanya. Kenapa? Kalau dia celak Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dia minta maafnya sama Rasul gimana? Makanya orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nggak bisa minta maaf sama orang Islam. Terus selesai gitu dengan minta maaf kepada, ya saya minta maaf kepada orang Islam. Nggak bisa minta maaf. Minta maaf sama Rasul. Yang dia cela siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sama Rasul. Gak bisa. Makanya hukumannya tetap dipenggal. Walaupun dia udah minta maaf, walaupun saya bertobat kepada penggal. Itu urusan kepada Allah, taubatnya urusan Allah diterima atau enggaknya. Tapi dia minta maaf kepada Rasul gak bisa. Jadi kesalahannya kepada Rasul ya gak bisa hilang begitu saja. Nah makanya termasuk yang lagi rame ini, lagi rame kan, urusan pencela kan sudah alhamdulillah MUI sudah menyerukan boikot dan seterusnya. Tafadhal silahkan. MUI sudah fatwain itu, sudah keluar ini. Tapi bukan berarti boikot juga mubazir ya. Tabzir akhirnya air kita buang-buang ya, jangan yang itu mah. Boikot tuh yang belum kebeli jangan beli lagi gitu. Yang udah ada mah pakai minum, dibuang-buang air. Mubazir jadinya tabzir itu. Oh, botolnya sweeping pot buang ya, jangan kalau itu tabzir. Jangan kita ingin membela Rasul dengan melanggar ajarannya Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan beli lagi. Lagian juga produk sono kan mahal-mahal, lu nggak usah belilah mahal. Bukan cuman mahal, ngomongnya aja susah. Jangankan belinya, ngomongnya aja susah. Ngomong tulisannya apa, bacaannya apa. Bahasa Inggris sudah susah, dia lebih susah lagi. Iya. Jadi boikot itu maksudnya yang belum dibeli nggak usah beli lagi gitu. Jangan yang udah ada di rumah air dibolongin dibuang, ya itu tabzir namanya. Ya itu mah pakai mubazir. Jadi gini ya, yang dimaksud boikot itu bukan mengharamkan yang halal, bukan. Tapi kita menghentikan pembelian produk itu sebagai reaksi atas perbuatan mereka. Bukan, airnya mah halal. Makanya yang udah terlanjur ada di rumah ya diminum airnya. Habis itu enggak beli lagi produknya gitu maksudnya. Sehingga kemudian menjadi sempitlah perekonomian mereka. Bukan yang halal dibuang atau yang halal haramkan. Bedakan. Ya, maka kita katakan ini karena memang sudah ada dari ulil amr ya, termasuk MUI gitu sudah juga sampaikan ya itu tadi anjurannya dan seterusnya. Begitu. Nah, makanya kita juga jadi kaum muslimin juga jangan kita juga yang suka mulai-mulai.
Kadang orang kafir itu jadi berani karena sebagian orang Islam juga mulai-mulai celak nabinya sendiri. Ya, maka saya perlu ingatkan hal ini juga. Jadi mereka jadi makin berani karena sebagian orang Islamnya juga suka ngaco. Iya, Nabi dibilang rembes lah apa-apa itu. Rembes tuh dekil nggak keurus lah gitu. Nggak bener ini. Orang Islamnya sih ngomong begitu. Ya kafir makin berani. Gitu. Atau menyebut Nabi SAW dengan sebutan yang nggak semestinya. Kedudukan beliau SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul itu kedudukan yang tertinggi. Ya, jelas ya. Jadi tidak perlu lagi Rasulullah pahlawanku. Pahlawan itu mah jauh lah kedudukannya sama Nabi sama Rasul. Jelas ya. Ya, Nabi Muhammad is my hero. Itu mah jauh. Ame kedudukan Nabi sama kedudukan Rasul jauh. Makanya ucap-ucap juga hati-hati. Jangan asal menyematkan sebutan-sebutan. Kedudukan beliau yang tertinggi itu hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, utusan Allah. Maka diperintahkan para sahabat memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kedudukan yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibilang tuan aja nggak mau. Karena ya kedudukan tertinggi itu utusan. Bukannya beliau bukan tuannya orang Arab, beliau tuannya semua manusia. Ya, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya seluruh anak Adam. Tapi yang paling mulia dari kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Gitu. Rasulullah sebagai pedagang yang handal. Pedagang handal. Kan beliau setelah jadi Nabi dan Rasul udah gak dagang lagi. Kecuali begini, mempelajari kehidupan beliau ketika berdagang. Itu boleh, tapi dengan julukan pedagang. Iya. Panglima, betul beliau panglima perang, tapi kedudukan tertingginya apa? Rasul. Itu. Jadi semua itu justru makin menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedudukan yang tertinggi adalah beliau sebagai Rasul. Jangan kadang dibikin guyonan. Gak boleh ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bikin guyonan, dibikin candaan dengan lisan. Ajarannya, syariatnya dibuat bercanda-bercandaan. Kan dia melecehkan Rasul juga. Ya? Kalau kadang ada orang tuh sholat rapet-rapet tuh saya nggak seneng tuh. Iya. Kata dia pas ditanya, kenapa kamu sholat rapet-rapet? Ya karena Rasul sabdakan kalau renggang-renggang nanti setan masuk. Ini orang malah bercanda. Loh kalau setan masuk mah saya seneng. Berarti kan dia ikut sholat jamaah. Coba dari mana dia bisa nyimpulin setan ikut sholat jamaah tuh? Emang dia pernah interview setan? Setan masuk tuh buat godain, bukan buat sholat jamaah, ya kecuali pandemi lain cerita ya. Ini juga nih sebagian orang Islam celak-celak Rasul. Ya. Itu ada tuh orang yang belum bisa ditanyain di dalam kubur. Loh kok bisa begitu? Iya karena ada hadis kan orang yang nganterin 7 langkah pulang baru dia apa? Ditanya malaikat. Nah itu kuburannya nggak pernah sepi, orang di situ melulu. Jadi malaikat nggak nanya-nanya. Ini kan kacau ini, bahaya ini. Ini mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela Rasul berarti mencela syariat, mencela hadis, mencela alam gaib. Ya orang Islamnya aja begitu. Bagaimana orang kafir yang nggak makin jadi menjadi? Yang orang Islamnya begitu. Masih ada videonya, cari aja sendiri. Saya nggak perlu sebutin nama. Saya selalu menjaga kode etik jurnalistik dengan tidak menyebut nama, bahkan inisial pun tidak. Karena memang yang perlu dibantah adalah kekeliruan dari perkataannya, bukan orangnya, siapapun yang bilang begitu. Ya, saya selalu jaga itu di mana-mana. Kode etik itu. Inisial enggak, nama enggak, tapi pemikiran dan kekeliruannya kita bantah, harus siapapun yang bilang begitu. Bikin guyonan, syariat bikin guyonan.
Malah kemarin itu sempat rame itu kan yang katanya apa itu, wanita bercadar katanya difilmin terus dibuka apa cadarnya itu dianggap radikal sampai dibikin filmnya. Bener, ini dari film itu kejadian nyata ini di satu daerah di mana ya, di Tangerang atau di mana. Kejadian nyata itu. Karena film itu kejadian nyata, ada seorang ibu sama anaknya sama ponakannya dia gandengan melewati satu tempat, ada salah seorang tokoh agama Islam bersama dengan tokoh agama Nasrani lagi bincang-bincang depan rumahnya, lewat, yang tokoh agama Islam maju lalu kemudian dicopot cadarnya, wanita itu seraya berkata, ini Indonesia, nggak usah begini-begini aman. Terinspirasi dari film itu. Kejadian nyata ini di lapangan udah kejadian. Kita sudah katakan bahwa kalau masalah ini Anda tidak setuju, tidak masalah. Toh para ulama fikih berbeda pandangan dalam masalah ini. Bahkan sebagian fatwanya para ulama Syafi'iyah lebih keren lagi, Bu. Lebih keren, lebih ekstrim lagi dibandingkan yang sekarang dipraktekkan sebagian wanita muslimah bercadar. Ia mengutip fatwanya sahabat Abdullah bin Abbas, yang boleh kelihatan cuma mata sebelah. Satu doang, satu. Seriusan ini. Gini dibawakan oleh Syekh Ali As-Sabuni ketika menafsir tafsir Ayatil Ahkam, membicarakan tentang masalah cadar, dan dikutip riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Cuman satu doang yang boleh kelihatan. Kalau ini kan muslimah masih kelihatan dua ya. Itu cuman satu yang boleh kelihatan, matanya cuma satu doang. Maka di sebagian negeri Arab itu dia cadarnya bukan yang begini, tertutup semua, tapi yang bagian sini yang agak transparan, bagian sini agak transparan, dia bisa ngelihat. Tapi ketutup seluruh mukanya, nggak ada satupun bagian yang kelihatan. Dan ternyata itu mazhab dipegang oleh sebagian para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dan tadi kita bilang, ya kalau memang ada yang mengatakan tidak wajib, tidak masalah. Toh juga ada memang para ulama. Tapi jangan lantas kemudian tiba-tiba perempuan wanita muslimah lewat dicopot cadarnya. Iya. Kenapa sih kok jadi Anda yang emosi ya? Bingung saya. Ada perempuan cadar emosi, ada perempuan nggak pakai cadar buka aurat nggak emosi, tenang aja. Malah alhamdulillah mubazir katanya. Ini kan ngaco ini. Allah musta'an. Jadi sampai dari tayangan itu, dari tayangan film itu sudah terjadi di lapangan fakta. Nah, dia sudah diproses ke kepolisian, dilaporin orang itu. Kalau tidak mau damai gimana proses kepolisian? Kenapa nggak boleh kayak gitu? Ini katanya negeri hukum. Ya, kita ngomong dikit kagak boleh proses hukum. Ngomong ini salah dikit tangkap. Undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Kok itu bisa bebas-bebas semaunya, perempuan lewat copot cadarnya? La ilaha illallah. Gak boleh ini, seperti ini gak boleh, tidak diperkenankan. Semua ada aturannya. Lagi pula ini kan ranah agama. Kaum muslimin dengan kaum muslimin dialog, bicara dengan tenang. Ini apa dasar hukumnya, apa hujahnya, apa dalilnya, apa para ulama bagaimana penjelasan fatwanya. Begitu. Gak lantas bertindak sekehendak hatinya, yang kemudian akhirnya mencemarkan nama baik muslimah sendiri. Anda bisa bayangin itu dilakukan oleh tokoh agama Islam di depan tokoh agama lain. Yang tokoh agama lain ketawa ngelihat begitu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Gimana kemudian kita tidak jadi semakin hina? Karena perbuatan sebagian kita sendiri kayak begitu. Tidak memuliakan agamanya, tidak menghormati ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam.